Pernah nggak sih kalian ketawa sampai sakit perut gara-gara satu lelucon? Pasti pernah kan? Tapi apa kalian pernah berhenti sejenak dan mikir, kok ini lucu banget ya? Nah, di sini kita bakal coba bongkar mekanika tersembunyi di balik komedi. Jadi, untuk ngejawab pertanyaan itu, kita akan memulai sebuah perjalanan yang unik banget. Kita bakal gabungin proses kreatif seorang seniman dengan wawasan tajam dari ilmu saraf. Kita mau lihat gimana sih sebuah ide mentah bisa diubah jadi sesuatu yang bikin ribuan orang ngakak barengan. Untuk ngebantu kita, ada dua pemandu yang luar biasa. Di satu sisi ada Tom Segura, seorang maestro komedi yang udah jago banget mengasah keahliannya di depan ribuan penonton. Dan buat penyeimbangnya, kita punya Andrew Huberman, seorang ahli saraf yang bakal ngejelasin apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita pas denger lelucon itu. Oke, siap? Yuk kita mulai. Kita bakal ngikutin siklus hidup sebuah ide komedi. Mulai dari gimana idenya pertama kali muncul, terus gimana ide itu dimasak di atas panggung, kenapa secara psikologis kita bisa ketawa, dan yang terakhir, kenapa seorang komedian justru harus rela ngebunuh lelucon terbaiknya. Setiap lelucon yang keren itu pasti mulainya dari hal kecil kan? Bisa dari pengamatan iseng, pikiran aneh yang tiba-tiba muncul, atau obrolan biasa. Nah, pertanyaannya, gimana caranya komedian kayak Tom Segura nangkep ide-ide ini sebelum hilang gitu aja? Ternyata, caranya Segura itu jujur banget dan, tanpa filter sama sekali. Dia pakai memo suara buat ngerekam semua yang ada di kepalanya. Seringkali pas pikirannya lagi beda. Dia ngaku sendiri, kadang idenya brilian, tapi seringnya pas didengerin lagi, kedengeran konyol banget. Tapi, intinya itu, rekam aja semuanya, jangan disensor. Nah, filosofi di baliknya itu keren banget. Namanya jaga antena tetap terpasang. Ide dari produser musik legendaris Rick Rubin. Coba bayangin deh, ini tuh kayak radio. Tujuannya bukan buat bikin siaran, tapi buat nyari frekuensi yang pas, buat nangkep sinyal-sinyal lucu yang sebenarnya udah ada di sekitar kita. Tinggal nunggu ditemuin aja. Oke, idenya udah ketangkap. Terus apa? Nah, disinilah prosesnya Tom Segura jadi beda banget dari yang lain. Buang jauh-jauh deh bayangan penulis yang ngetik di depan laptop. Buat dia, panggung itu adalah kertasnya, dan penonton itu editornya. Ini proses yang risikonya tinggi banget, tapi justru di situ jeniusnya. Bayangin, daripada nulis lelucon yang menurut dia lucu, dia cuma bawa bibit idenya ke panggung, terus dia biarin penonton yang ngebentuk lelucon itu secara langsung. Tawa penonton jadi alat pahatnya, dan kalau penonton diam, nah itu palunya. Ini bener-bener nulis secara live yang paling murni sekaligus paling serem. Jadi, kayak gimana sih naskahnya Segura? Iya kayak gini. Bukan dialog panjang, tapi cuma kata-kata pemicu aja. Setiap kata itu kayak pintu ke sebuah cerita atau ide yang lagi dia kembangin. Jadi ini lebih kayak peta, bukan skrip yang kaku. Sebuah kerangka yang bikin dia bebas bereksperimen dan nemuin jalan baru buat bikin ketawa tiap malam. Oke, kita udah lihat gimana sebuah lelucon dibuat. Sekarang kita pindah ke pertanyaan, kenapa? Kenapa sih otak kita bisa mikir kalau rangkaian kata tertentu itu lucu? Nah, disinilah sains mulai berperan buat ngejelasin reaksi spontan yang kita sebut tawa. Jadi menurut Huberman dan Segura, ada dua pemicu utama kenapa kita ketawa. Pertama, elemen kejutan. Udah klasik sih ini. Ceritanya dibawa ke satu arah, tiba-tiba punchline-nya belok tajam. Kedua, dan ini mungkin lebih dalam maknanya, adalah pelepasan. Maksudnya, pas komedian berani ngomongin hal yang kita semua pikirin, tapi nggak berani ucapin, tawa yang keluar itu rasanya kayak lega banget kan? Ada cerita menarik nih dari pasien HM yang buktiin kalau reaksi kita sama humor itu dalam banget. Pasien ini punya amnesia, jadi dia nggak punya ingatan sadar. Tapi pas dengar lelucon yang sama berulang kali, dia ngerasa lelucon itu makin nggak lucu. Artinya apa? Otak bawah sadarnya inget sama lelucon itu, jadi elemen kejutannya hilang. Ini nunjukin kalau humor itu bekerja di level yang primal, di luar kendali sadar kita. Kita tuh nggak mutusin sesuatu itu lucu, kita cuma ngerasain aja. Nah, ini yang dirasain komedian hebat di atas panggung. Mereka nggak cuma ngomong ke satu-satu orang, tapi mereka bisa baca energi satu ruangan. Mereka bisa naik di atas gelombang tawa, tahu kapan harus berhenti sejenak, tahu kapan harus ngegas lagi. Satu ruangan itu jadi kayak satu organisme, dan komediannya itu konduktornya. Oke, sebuah lelucon udah lahir, udah diuji, dan sukses berat. Jadi andalan. Terus langkah terakhirnya apa? Anehnya, langkah terakhirnya adalah ngelepasin lelucon itu.
Seniman sejati tahu kalau mau terus berkembang, mereka harus rela ngebunuh karya terbaik mereka sendiri. Dan ini bagian yang paling susah. Buat bikin materi baru yang brilian, seorang komedian harus mau balik lagi ke nol, manggung lagi di klub kecil, dan yang paling penting, berani gagal di depan orang banyak. Mereka harus ninggalin materi andalan yang udah pasti bikin ngakak, demi nyari harta karun berikutnya di tengah keheningan yang canggung. Ini soal keberanian buat jadi anak baru lagi. Dan ya, inilah siklusnya yang nggak ada akhirnya. Semuanya dibangun buat satu tujuan, pertunjukan spesial. Puncaknya kerja keras sebulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi begitu direkam, semua materi itu secara efektif mati. Si komedian balik lagi ke titik awal dengan halaman kosong dan tekanan buat ngisi lagi. Nah, ini nih jebakan kreatif yang coba dihindarin sama komedian-komedian hebat. Ada loh komedian yang nemu 20 menit materi sempurna, terus dibawain bertahun-tahun karena takut gagal. Mereka jadi kayak band yang bawain lagu hits mereka sendiri terus-terusan. Padahal evolusi yang sebenarnya itu butuh keberanian buat keluar dari zona nyaman itu. Oke, sekarang kita coba satuin semuanya. Benang merah dari sisi seni dan sisi sainsnya. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari semua proses ini tentang keunikan komedi sebagai sebuah seni? Ini dia teori intinya Segura. Dia bilang komedi itu unik. Reaksi kita tuh langsung, nggak bisa ditawar-tawar. Datangnya dari bagian diri kita yang nggak bisa kita kontrol. Coba deh, pernah nggak kamu nahan ketawa pas dengar sesuatu yang lucu banget? Susah banget kan? Hampir mustahil. Coba kita bandingin. Kamu mungkin nggak suka sebuah lukisan, tapi setelah belajar sejarahnya, kamu jadi bisa mengapresiasi. Kamu bisa belajar suka sama satu genre musik. Tapi kalau komedi, nggak bisa. Kamu nggak bisa dibujuk atau diyakinkan buat ketawa. Entah itu lucu atau enggak. Reaksinya cuma dua, ketawa atau enggak. Dan itu terjadi dalam sekejap. Dan itulah yang bisa jadi bahan renungan kita. Kalau tawa itu adalah respons yang jujur banget dan nggak bisa dikontrol, jangan-jangan apa yang bikin kita ketawa itu adalah cerminan paling jelas tentang siapa diri kita sebenarnya. Cerminan dari isi hati kita yang paling dalam di balik semua topeng yang kita pakai. Jadi, coba pikirin deh, apa sih yang benar-benar bikin kamu ketawa?